Halo semuanya. Nah, sekarang ini adalah video pertama saya yang akan saya buat untuk eh, mata pelajaran matematika. Nah, sekarang saya mau share screen hari ini. Hari ini saya akan membahas tentang cara cepat untuk menentukan bilangan berpangkat 3 yang tentunya terdiri dari dua bilangan. Terdiri dari dua bilangan. Misalnya saya punya 15 pangkat 3. Nih teman-teman, kalau kalian pengen tulisan pangkat 3 di dalam Zoom, ini ada menunya sendiri. Kalian tinggal tuliskan atau ketik pencet keyboard kalian logo Windows, kemudian tambah titik aja. Nanti akan muncul menu-menu berbagai menu tentang simbol-simbol matematika dan sebagainya. Banyak menu di situ. Ya mungkin kalian ada yang belum tahu. Nah, 15 pangkat 3 ini sama dengan berapa sih? Nah, cara cepatnya tentunya ini ada di dalam buku matematika kelas 5, ada di dalam buku matematika kelas 5 bagi anak-anak kelas 5 bisa memperhatikan sini supaya nanti kalau kalian menentukan 15 pangkat 3 ataupun bilangan yang lebih besar tapi masih terdiri dari dua bilangan bisa lebih gampang nih, tidak menghitung secara manual. Kalau kita hitung secara manual tentunya kita akan menghitung dengan cara seperti ini. Saya akan pindahkan ini dulu. Nih, tempatnya saya pindahkan. Nah, apa hasilnya kan 15 dikali 15. Nanti kita akan dapatnya 5 kali 5 adalah 25. Kemudian 5 kali 1 adalah 5. Tadi punya tabungan 2, berarti 7. Kemudian ada 1 dikali 5 adalah 5. Kemudian tidak ada tabungan. 1 kali 1 adalah 1. Nah, kita tinggal jumlahkan 5. 7 tambah 5 adalah 2, nabung 1, berarti 2. 225 ini baru 15 pangkat 2. Kalau pangkat 3 berarti kita harus kalikan sekali lagi. 15 lagi, kita kalikan dengan 15 lagi. Kita temukan nanti hasilnya berapa gitu ya. Tapi kita lihat 5 kali 5, 25. Tabungannya 2, ada di sini 2. Kemudian 5 kali 2 adalah 10. Tabungannya 2 berarti 12. Nabung 1. 5 kali 2 adalah 10, tabungannya 1, 11. Nah, terus habis itu satunya 1 kali 5 adalah 5. 1 kali 2 adalah 2. 1 kali 2 adalah 2. Nah, hasilnya itu kalau 15 dipangkat 3 nanti hasilnya adalah 5, 7, 3, 3. Hasilnya seharusnya 3.375. Itu kalau kita hitung manual seperti ini, nanti resikonya adalah salah hitung. Kemungkinan besar adalah salah hitung. Saya sendiri pun ketika menghitung seperti ini pasti akan lebih besar ke salah hitungnya. Nah, untuk cara cepatnya bagaimana sih? Coba kita akan buktikan dengan cara cepatnya. Kita akan membentuk cara cepatnya. Yang pertama kita lakukan adalah tentukan bilangan pengalinya atau faktor pengali. Pengali ini dari mana sih? Pengali ini kita peroleh dari pengalinya kita peroleh dari nih dari soalnya ini yang dipangkatin 3 ini bilangan keduanya adalah 5. 5 dibagi dengan bilangan pertamanya 1. Berarti 5 per 1. Berapa itu? Pengalinya kita dapatkan adalah 5. Nah, kalau sudah bilangan pengalian sudah dapat, bagaimana lagi selanjutnya? Nah, kita tinggal menentukan. Pasti kita tentukan itu, saya akan menentukan ada 4 bilangan yang akan kita dapatkan. Harus kita cari di sini secara berurutan. Nah, 4 bilangan yang akan kita urutkan. Nah, kalau sudah kita buat untuk tempat-tempatnya 4 bilangan ini, kita akan lihat caranya bagaimana. Bilangan pertama ini adalah bilangan yang dari soal. Bilangan pertama yang dari soal, berapa itu? Dari 15 berarti kita punya bilangan 1. Bilangan pertamanya adalah 1. Berarti 1 ini kita pangkatkan dengan 3. Kita pangkat 3. 1 pangkat 3 itu merupakan bilangan yang akan menempati tempat pertama ini. Tempat keduanya bagaimana? Tempat keduanya adalah hasil dari bilangan pertama ini, tempat pertama ini, kita tuliskan lagi ke sini, 1 pangkat 3 kita kalikan dengan bilangan pengalinya, yaitu 5.
Tuh, 1/3 dikali dengan 5. Nah, bilangan yang menempati tempat ketiga ini adalah, kita dari sini hasilnya dari yang tempat kedua tadi kita ambil. Nah, berarti 1/3, 1/3 dikali 5. Nah, ini kan dari tempat kedua tadi. Tempat kedua tadi. Nah, nanti hasilnya ini dikalikan 5 lagi. Kalikan 5. Tuh, nanti dia adalah bilangan yang menempati tempat ketiga. Kemudian yang tempat terakhir atau tempat keempat, kita ambil dari hasilnya yang dari bilangan ketiga ini. Dari tiga ini, kita taruh ke sini. 1/3 dikali 5. Kemudian tadi ini berarti kurungnya double. Dikali 5, ini adalah tempat ketiganya tadi. Kali 5. Nah, nanti kita kalikan 5. Dikalikan dengan bilangan pengalinya lagi. Seperti itu. Ketemulah nanti susunan dari 4 bilangan ini. Kalau sudah ketemu, jangan lupa ada satu langkah lagi ada 2 langkah lagi yang perlu kalian lakukan, yaitu bilangan kedua, bilangan kedua dan bilangan ketiganya, bilangan kedua dan bilangan ketiganya harus kalian kalikan dengan 2. Bilangan ketiga ini artinya di sini nanti masuk, dia ada di sini turunkan. Nah, bilangan kedua ini 1/3, 1/3 dikali 5 harus kita kalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2. Lanjut, bilangan ketiganya juga iya. Bilangan ketiganya juga jangan lupa. Bilangan ketiganya juga kita kalikan dengan 2. 1/3 dikali 5 kali 5. Dikali 5. Ini kan bilangan dari bilangan ketiga tadi. Nah, harus kita kalikan 2. Bilangan kedua dan bilangan yang menempati tempat ketiga harus kita kalikan dengan 2. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita hitung. Masing-masing tempat itu kita hitung. Yuk, kita hitung. Tempat pertama, lanjut tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat, dan jangan lupa yang tadi di bawahnya bilang yang tempat kedua, di bawahnya tempat ketiga, itu juga harus kita hitung bersama. Yuk kita hitung. 1/3 adalah 1. 1/3 kali 5 adalah 1 kali 5. Berarti ini adalah 5. 1/3 kali 5 adalah 5. 5 kali 5 adalah 25. 1/3 kali 5 adalah 5. Dikalikan 5 adalah 25. 25 dikalikan 5. Coba kita hitung. 25 kalikan 5. Nih, 5 kali 5, 5. Nabung 2. Kemudian 10 adalah 12. Betul ya? 125. 25 kalikan 5 adalah 125. Nah, kalau sudah tempat yang baris pertama sudah, baris yang kedua jangan lupa kita hitung juga tadi. Yang bilangan kedua dikalikan 2, berarti tadi ini adalah 5 dikalikan 2 adalah 10. Bilangan yang menempati tempat ketiga, dia hasilnya 25. 25 dikalikan 2 adalah 50. Sudah ketemu semua. Kalau sudah ketemu semua, kita akan jumlahkan semua ini. Kita jumlahkan. Kita cek baik-baik. Kita cek baik-baik. Oke. 125 ditambah tidak ada sama sekali di sini. Berarti hasilnya adalah 125. Yang kita tuliskan adalah angka terakhirnya aja. Berarti 5. 12-nya kemana? 12-nya kita taruh ke sini. Punya tabungan 12. 12 ditambah 25 adalah 37. 37 ditambah 50 adalah 87. 87 kita tuliskan angka terakhirnya yaitu 7. Masih nabung 8 di sini. Punya 8. 8. 8 tambah 5, 8 ditambah 5 adalah 13. 13 ditambah 10 adalah 23. 23 berarti kita tuliskan angka terakhirnya yaitu 3. Kita punya tabungan 2. 2 tambah 1, 3. Tambah tidak ada berarti 3.
Nah, inilah hasilnya. Sama? Pasti sama. Ini adalah cara cepat untuk menentukan menentukan apa tuh namanya? Bilangan berpangkat 3. Seperti itulah caranya untuk menentukan bilangan berpangkat 3. Semoga kalian bisa memahami. Nanti akan ada video selanjutnya. Nanti saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana kalau seandainya eh, faktor pengalinya ini tidak bilangan bulat, tetapi mungkin dia adalah pecahan. Atau mungkin kalau kalian lihat di sini adalah bilangan pertama dan bilangan keduanya itu lebih kecil dibandingkan bilangan yang menepati posisi pertama. Nah, nanti bentuknya adalah pengalinya adalah pecahan. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Bye bye semuanya.